Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dijadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, putra putrinya soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam kehidupan kita dengan segala dinamika dan problematika yang ada, sampai nanti kita dihidupkan kembali di padang mahsyar, ujung-ujungnya kita akan dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, fariqun fil jannah, apakah kita termasuk bagian orang yang masuk surga? Yang kedua, fariqun finnar, apakah kita termasuk bagian orang yang masuk ke dalam api neraka? Ujung-ujungnya cuma dua, Pak. Ya. 60 tahun, 70 tahun kita di dunia, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah gilir roda perputaran kehidupan kita, kadang bahagia, kadang susah, kadang senang, kadang sedih, kadang kaya, kadang miskin. Pokoknya dengan berbagai macam urusan, dengan berbagai macam ujian, dan juga berikut kenikmatannya sampai nanti kita tutup usia, kemudian masuk ke alam barzah, lalu dihidupkan kembali oleh Allah, kumpul di padang mahsyar, melewati jembatan Sirat, kemudian minum telaga surga, lalu ditimbang amal kita. Disitulah kita akan dihadapkan dengan dua pilihan, surga atau neraka. Itu sebenarnya tujuan inti manusia. Dan orang yang masuk surga, ada yang yadkhulunal jannata bighairi hisab, ada yang tanpa hisab, langsung tanpa melalui proses pengadilan. Yang kedua, dia masuk surga tapi sebelumnya mampir dulu ke neraka. Siapa mereka? Usatul muwahhidin, orang yang mampir ke neraka walaupun nanti dimasukkan ke dalam surga. Mereka adalah yakhruju minad dunya mata'al iman, mereka yang mati meninggalkan dunia ini masih dalam keadaan iman, namun di sisi lain juga membawa dosa-dosa. Orang yang mati membawa iman, di sisi lain dia mati membawa dosa, belum sempat taubat kepada Allah, belum sempat beristighfar kepada Allah, belum sempat minta ampun kepada Allah, kemudian mati. Yuhyi mu'minan wa yamutu mu'minan, dia hidup beriman, matinya masih dalam keadaan iman, meskipun imannya setipis kulit bawang, meskipun imannya setebal biji cabai, dia akan masuk surga tapi mampir dulu. Makanya pertanyaan kita, apakah kita mau masuk surga langsung, apa mampir dulu Pak ke neraka?
langsung. Kayaknya nggak ada tampang ya. Pak Ustadz, kita kan sholat, masa iya nggak masuk surga? Sholat kita yang bagaimana? Sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang menetapi syarat dan rukun, kemudian sukunul jawareh wa hudurul qalbi, hatinya hadir, anggota badannya tenang, dia khusyuk tenggelam di dalam ibadah kepada Allah. Nah, kira-kira sholat kita begitu enggak? Tadi Bapak rakaat pertama ingat apa, Pak? Aduh, baru juga Allahu Akbar udah ingat masalah, betul? Udah ingat utang, ya, bayaran anak, cicilan rumah, utang sembako. Waduh, itu kira-kira sholat kita nggak konsen. Rakaat pertama doang apa sampai salam? Sampai salam katanya. Bu, sampai salam kita nggak konsentrasi. Ya. Tadi saya lagi sholat, nanti ada bakso nggak ya? Tuh, baru takbir tuh mikirin bakso. Kemudian apakah puasa kita? Jujur puasa kita ya sebenarnya cuman pindah jadwal makan doang. Ya Pak, memang menahan lapar dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, betul. Tapi jam 5:30 udah duduk di depan TV. Ngapain Pak? Waduh, nungguin beduk ditungguin jawabannya. Terus bukanya bagaimana? Berbagai macam aneka ragam hidangan. Masya Allah. Jadi puasa balas dendam. Segala macam minuman ada, gorengan lengkap, hidangan 7 rupa, minuman ada yang es, teh manis, belewah, sop buah. Ya Allah, halal, cuman makruh. Berlebihan di dalam sesuatu yang halal hukumnya makruh. Apa itu makruh? Kuriha fis syar'i, dibenci oleh syariat. Akhirnya kenyang deh. Taraweh cari imam yang cepat, giliran yang lama aduh pindah. Itu juga cuman 10 hari pertama semangat, 10 hari kedua ya satu persatu ya Pak, sop semakin lama semakin habis, ibu-ibu semakin menghilang. Ya Allah ya Rabb, konsentrasinya bukan pada ibadah tapi pada pulang kampung, baju lebaran sama THR. Betul? Ya Allah, apa puasa seperti itu? Jauh pengen masuk surga tanpa hisab, jauh. Betul? Orang yang masuk surga tanpa hisab di dalam Al-Quran disebutkan sabiqum bil khairat, mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Imtithalul awamir, dia menjalankan perintah Allah yang wajib, yang sunnah, yang afdal, yang manfaat. Kemudian wajtinabun nawahi, dia meninggalkan larangan Allah yang haram, yang makruh, yang subhat, yang sia-sia. Kemudian wajtinabul makarih, dia menjauhi yang makruh. Wajtinabus subuhat, dia meninggalkan yang subhat. Golongan seperti ini udkhulu fis silmi kafah, mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam dalam keadaan sempurna.
Tapi golongan orang yang mampir, perintah dilaksanain, larangan dia kerjain. Ya Bu, ngaji rajin, ngomongin orang nomor 1. Sholat 5 waktu qobliyah ba'diyah sama suami cemberut. Namanya STMJ. Apa? STMJ, sholat terus maksiat jalan. Golongan yang seperti ini bagaimana? Dia masuk neraka tapi la yakhluduna finnar, tidak kekal di neraka. Lalu bal yakhrujuna minha bis syafaati wa bi rahmatillahi ta'ala. Mereka akan dikeluarkan karena syafaat baginda Nabi Muhammad dan juga karena rahmat dari Allah. Ba'duhum qabla tamamil uqubah, sebagian mereka dikeluarkan sebelum sempurnanya siksaan. Wa ba'duhum ba'da dzalika, dan sebagian mereka dikeluarkan setelah sempurnanya siksaan. Tergantung syafaat, tergantung rahmat. Bahkan wa yurwa anna akhirahum khurujan minha wa atwalahum fiha muqtan yakhruju ba'da 7,000 sanatan. Diriwayatkan orang Islam yang masuk ke dalam api neraka paling lama dia di dalam api neraka ba'da 7,000 sanatan, 7.000 tahun. Na'udzubillahi min dalik. Baru dia ditarik oleh Rasul karena syafaat, ditarik oleh Allah karena rahmat, masuk ke dalam surga. Syaratnya apa? Iman kepada Allah. Tapi ada orang yang masuk neraka selama-lamanya. Wal qismul akhar min ahlin nar humul kafiruna billah wal musyrikuna wal munafiqun alladzi yuzhiruna al iman bi alsinatihim wa yudmiruna al kufra fi qulubihim. Orang yang masuk neraka abadal abidin, mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Kafir berarti mereka menyembah kepada selain Allah, punya Tuhan selain Allah. Nasara, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, mereka semua khalidina finnar abadal abidin, selama-lamanya dalam api neraka. Wal musyrikun, dan juga orang-orang musyrik. Siapa dia? Punya Tuhan Allah tapi menyembah yang lain. Jadi Allahnya diduakan, betul? Namanya apa? Musyrik, menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Islam tapi percaya dukun. Islam senangnya ke paranormal. Islam tapak di gunung gunung apa? Gunung apa Pak? Ngawi. Oh Gunung Kawi, kok tahu sih? Oh nonton berita. Bu, itu orang Islam pada pesugihan. Tuhannya Allah, tapi dia tidak meyakini bahwa yang memberikan rizki Allah, jodoh Allah, bahagia sengsara Allah, sehingga langsung lari ke embah. Dan ini gak sedikit. Saya pernah bertemu dengan orang yang pernah pesugihan, tapak di gunung, berhubungan badan dengan jin. Na'udzubillahi min dzalik. Musyrik apa? Musyrik. Harus yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Apa artinya la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah? Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Kalau sudah mengkristal keyakinan kepada Allah, dia tidak akan meminta kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak akan meminta perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Kalau Allah tertanam di dalam dirinya, maka dukun bangkrut, paranormal gulung tikar. Allah, mintanya kemana? Ke Allah. Minal humumis saghir wal kabir, mulai dari urusan kecil dan besar minta kepada Allah.